Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, saya pernah nonton film 007 James Bond. Kalau James Bond itu latihannya dengan menembak, pasti akan menukik, menghunjam, menyatu, dan menuju semakin tegas dalam sasarannya. Coba kita lihat ini. 1, 2, 3. Ya, lempar lagi. Ada penjahat lagi. Saya akan semakin menukik untuk menembak penjahat lagi. 1, 2, 3. Tembak lagi. Maka semakin lama sampai di jantungnya dari sasaran itu, supaya dia kena tembak dan akhirnya mati, sasarannya mengenai tembakan itu. Saya intip dan saya lihat jantungnya, ya, atau otaknya, tapi biasanya yang mematikan jantungnya selalu fokus ke sasaran. Seperti Arjuna kalau memanah, dia juga akan fokus, tidak melihat orang yang dipanah, tetapi yang dilihat adalah hanya jantungnya saja. Saudara-saudari yang terkasih, begitulah sasaran. Kita harus menukik tajam dan apa adanya, efektif dan efisien. Itulah tembakan-tembakan kita. Itulah pertanyaan-pertanyaan dan sapaan-sapaan kita. Hari ini gereja memperingati Santo Padre Pio, seorang mistikus yang mendapatkan stigmata Yesus, luka 5 luka Yesus di tangan, di kaki, dan juga di lambungnya, yang kemudian seumur hidup dia jalani sebagai suatu kesakitan, penderitaan, tetapi juga mukjizat karena kasih karunia Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, Injil hari ini bicara tentang Yesus yang bertanya kepada banyak orang, menukik kepada orang-orang tertentu, para muridnya, dan pada Petrus, dan akhirnya menukik pada kita masing-masing, sekaligus memberikan konsekuensi mengikuti Yesus. Menurut kata orang, siapakah aku ini? Ada yang mengatakan Musa, ada yang mengatakan Elia, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada yang mengatakan seorang nabi telah bangkit. Yesus selalu bertanya, menurut kamu sendiri, menukik ke pribadi, siapakah aku ini? Lalu Petrus maju ke depan mewakili teman-temannya. Engkaulah Mesias, anak Allah yang hidup, Kristus. Lalu Yesus mengatakan, tepat sekali. Tetapi aku Mesias harus menanggung banyak penderitaan oleh tua-tua, ahli Taurat, dan orang-orang Farisi. Dan di situ dia akan disiksa, tetapi pada hari ketiga dia akan dibangkitkan. Ajaran yang utama bukan Mesias menurut pikiran banyak orang sebagai penyelamat duniawi, sebagai orang yang hebat, tetapi Mesias yang harus menderita untuk menyelamatkan banyak orang. Kita semua harus menangkap Mesias macam apa. Mesias yang rendah hati, yang merendahkan dirinya, supaya bisa mengangkat seluruh derajat manusia yang masuk dalam keberdosaan. Namun pada hari ketiga akan dibangkitkan. Saudara-saudari yang terkasih, saya mempunyai seorang teman, seorang Romo. Dia awalnya tertarik menjadi Romo karena Romo itu selalu datang dengan membawa motor-motor besar itu, motor Norton. Maka dia langsung melihat, Romo ini motornya hebat, bisa naik motor. Zaman dulu motor itu langka, orang bisa dihitung yang naik motor. Kemudian setiap kali datang, dia menjadi pusat perhatian, semua orang menghormatinya. Lalu ketika saya menjadi, atau orang itu bercerita, orang itu menjadi mesdinar, dia pun semakin tertarik menjadi Romo, melayani Romo, dan semua berpusat kepada Romo itu. Maka ketika lulus SMP, dia ingin masuk seminari.
Ketika masuk seminari menengah Mertoyudan, dia pun terus dididik 4 tahun dan akhirnya masuk salah satu kongregasi. Dididik lagi, ada yang namanya lewat postulan, novisiat, kemudian pendidikan jadi frater, ada gaul ini, gaul itu, dan seterusnya. Tetapi dalam prosesnya itu motivasi dimurnikan. Bukan lagi menjadi kagum akan romonya itu. Nanti kalau romonya meninggal, atau bahkan romonya kecantol orang lain, cewek lain, maka ketika saya hanya mengandalkan ketertarikan karena seorang romo, tentu saja itu bukan motivasi yang murni. Harus dimurnikan seperti Yesus. Menurut kamu sendiri, siapakah aku ini? Maka motivasi kita menjadi waktu itu menjadi romo oleh teman itu mulai dimotivasikan. Saya ingin melayani daerah-daerah terpencil, orang-orang yang sangat rindu akan Ekaristi, akan sapaan Tuhan, akan kabar gembira. Maka orang itu pun menjadi misionaris dan dia ditempatkan di daerah yang terpencil, yang harus naik motor sampai 7-9 jam untuk mengunjungi stasi satu ke stasi lainnya. Dan ini bagi dia menjadi motivasi yang baru, membawa Kristus ke dalam penyelamatan orang-orang yang ada di pedalaman. Saudara-saudari yang terkasih, kalau kita pun dibaptis, mungkin baptis ketika kita SMP, SMA, apalagi bahkan ketika lahir, kita tidak punya motivasi yang murni. Kita tertarik pada teman kita. Teman kita kok sering ke gereja, saya kok tidak. Teman kita kok sering berdoa, saya kok tidak. Kalau misa sekolah di sekolah Katolik ada misa, mereka ikut misa, menerima komuni, saya kok tidak. Maka saya tertarik di situ untuk dibaptis, pelajaran yang prosesnya lama. Tetapi ketika kita sudah dewasa, ketika kita sudah keluarga, motivasi itu harus diperbaharui. Bukan lagi hanya tertarik karena teman kita komuni, teman kita tugas kur, teman sekolah kita di sekolah Katolik itu menyambut tubuh Kristus, bertugas sebagai pelayan di altar atau putra altar. Tetapi apa yang membuat saya selalu bertahan sebagai orang Katolik? Maka kita masing-masing ditanya oleh Yesus, menurut kamu siapakah aku ini? Mari kita cari siapa Yesus bagi kita yang telah menyelamatkan kita. Siapa Mesias itu? Apakah Mesias itu dalam benak kita harus selalu menang seperti bayangan para pengikut Kristus pada zaman itu? Atau Mesias yang harus menderita, yang rendah hati, yang harus bisa membawa kabar gembira, bahkan harus mungkin menerima kekalahan, kekecewaan, tetapi tidak pernah putus asa, selalu penuh semangat membawa kabar gembira Tuhan. Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.